mengusir Habib Alawi dari Indonesia. Di Indonesia, sebenarnya yang tidak percaya Habib itu keturunan Nabi, itu ada banyak. Dan sudah ada sejak lama. Tapi apa sih bedanya sama PWI dengan ormas-ormas atau kelompok lain yang tidak percaya pada Habib itu keturunan Nabi? Bedanya adalah kelompok lain tidak menyerukan permusuhan dan kebencian. Apakah mereka menggiring para jamaahnya, pengikutnya, anggotanya untuk memusuhi Habib? Apakah mereka rasis pada Habib dengan menyebut imigran Yaman? Tentu saja tidak. Begitupun sebaliknya, para Habib bukan hanya yang di FPI saja, itu juga menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Mereka tidak memaksa pihak lain untuk harus percaya bahwa mereka keturunan Nabi. Dan jika seandainya ada yang tidak percaya, para Habib itu tetap menghormati dan saling menghargai terhadap mereka yang berbeda pendapat dan berbeda keyakinan atau akidah. Sedangkan hal ini saya tidak temui pada para pendukung PWI. Mereka itu melakukan generalisasi. Seperti ulama-ulama PWI yang cerita ada Habib tukang mabok, terus ada Habib yang minta duit puluhan juta, minta dibeliin mobil dan lain-lain, yang berkesan seolah-olah semua Habib itu jelek. Pertanyaannya, apakah bisa kita generalisasi? Semua Habib pasti seperti itu? Kan tidak bisa. Ini masuk ke dalam logical fallacy yang disebut sebagai faulty fallacy atau over generalization fallacy. Atau bahasa lainnya juga yang sering kita dengar adalah jumping to conclusion. Sebagai orang yang berpikir, tentu kita harus cari tahu apakah para Habib membetulkan perilaku-perilaku yang tidak benar tersebut. Karena di sini tokoh utama Habib yang dibenci adalah Habib Rizik. Kita cek apakah Habib Rizik memperbolehkan. Ada Habib yang meminta duit sampai maksa, yang dimana itu sudah masuk kategori pemalakan. Kalau Habib Rizik tidak memperbolehkan, ya berarti tidak bisa semua disamaratakan. Pun sama dengan keburukan-keburukan Habib-Habib yang lain. Apakah dibenarkan oleh Habib Rizik? Kalau tidak, berarti mereka semua tidak sama. Nah, generalisasi inilah yang ada pada PWI. Mereka nggak peduli kalau dilakuin cuma beberapa oknum Habib. Mereka langsung samaratakan bahwa semua Habib itu jelek. Gak cukup sampai di situ aja. Selain menyebarkan kebencian dan rasisme, orang-orang PWI ini melakukan fitnah juga. Menuduh Ba'alawi adalah penjajah. Menuduh Ba'alawi melakukan perbudakan. Itu kan sudah fitnah besar namanya. Kalau memang keturunan Ba'alawi ini melakukan penjajahan, melakukan perbudakan, pemerintah kita lah yang lebih tahu karena mereka punya badan intelijen. Kita semua nggak tahu siapa aja nih yang masuk ke dalam anggota jaringan teroris, masuk ke dalam jaringan kayak bos narkoba, bandar narkoba, kurir narkoba, kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba kita dapat berita bahwa ada jaringan teroris ditangkap, tiba-tiba ada kurir narkoba ditangkap, tiba-tiba ada bandar narkoba ditangkap. Kenapa? Karena pemerintah kita punya aparat dan punya intelijen. Kalau misalkan mereka tahu kalau Ba'alawi itu penjajah dan ingin melakukan perbudakan, mereka lah yang akan turun lebih dulu. Tapi lihat pemerintah kita aman-aman aja, nggak ada yang namanya menyerukan kepada masyarakat dan memberitahu bahwa Ba'alawi itu melakukan penjajahan. Apa bukti kalau PWI membenci saudara sesama muslim? Kalian bisa cek sendiri kejadian di Pemalang tuh. Itu acara pengajian Habib Rizik diserang sama orang-orang PWI. Mereka udah bersiap-siap sebelum acara pengajian itu dimulai, sudah mempersiapkan benda-benda kayak pentungan, terus benda-benda untuk melakukan kekerasan yang lain. Jadi mereka bukan cuma sekedar omongan aja di sosmed, bukan cuma sekedar kayak menghujat, menghina di sosmed, memfitnah, tapi juga mereka melakukan tindakan nyata untuk melampiaskan kebenciannya itu, yaitu dengan cara serangan fisik. Udahlah mereka yang nyerang, sekarang mereka yang playing victim. Mereka yang melapor ke pihak berwajib seolah-olah mereka korban. Lihat betapa kejamnya itu. Sudahlah menyerang saudara sesama muslim, memfitnah pula. Kalian bisa bayangin Habib Rizik itu pengikutnya banyak. Di Pemalang pun waktu pengajian jamaahnya banyak. Tapi orang PWI berani nyerang. Kebayang gak kalau misalkan saat itu jamaahnya Habib Rizik sedikit? Mungkin PWI gak bisa ada yang menghadang. Mungkin FPI nggak berhasil menghadang, mungkin FPI nggak berhasil melakukan perlawanan, dan mungkin aja Habib Rizik di situ jadi korban.
salah satu bukti empiris saya tentang seperti apa orang-orang FPI yang langsung di bawah didikannya Habib Rizik, yaitu waktu aksi 212 di Monas. Saya masih ingat itu hari Jumat ya, pas sholat Jumat tuh hujan. Saya sampai saya ingat banget sampai menggigil pas baca doa kunut nazilah. Nah, setelah selesai aksi, saya pulang melewati Tugu Tani, karena waktu itu saya parkir di sekitar deket Kuitang kalau nggak salah, karena memang panjang banget parkirannya, jauh. Nah, ada sebuah kejadian yang saya takjub sama orang FPI, karena saat itu lagi panas-panasnya masalah politik dan kasus penistaan agamanya Ahok. Di dekat Tugu Tani itu ada semacam kayak baliho atau apa pamflet bergambar muka Ahok dan Jarot. Itu ada yang merusak. Jadi peserta aksi 212 itu ada yang merusak gambar tersebut, gambarnya Ahok khususnya, dengan cara merobek. Nah, enggak lama orang itu diteriakin sama orang yang berseragam serba putih, sepatu putih, pakai baret putih. Orang itu mengatakan, "Hey, jangan dirusak, nggak boleh." Jadi yang merusak gambarnya Ahok, ini itu dimarahin sama si orang ini. Dan perlu kalian tahu, setelah saya cek, orang yang teriak itu adalah anggota FPI. Anggota FPI itu yang memarahi peserta aksi 212 yang merobek gambar atau pamfletnya berwajah Ahok. Menarik bukan? FPI dianggap benci sama Ahok, tapi fakta di lapangan saat itu, orang FPI memarahi peserta aksi 212 karena merobek gambar Ahok. Dari sini saya sangat sadar betul bahwa yang FPI permasalahkan adalah penistaan agamanya, bukan karena Ahok itu Cina, bukan karena Ahok itu Kristen. Jadi bukan karena soal beda agama, bukan soal karena Ahok itu rasnya Cina, bukan. Nggak ada rasisme di sini. Seandainya FPI membenci Ahok, ya kita berandai nih, seandainya FPI membenci Ahok secara personal, yaitu karena dia Kristen, karena dia Cina, mungkin Habib Rizik sudah menggerakkan massa untuk menerobos ke tempat kediaman Ahok saat itu. Nah, di sini saya bisa membayangkan bagaimana juga jadinya kalau 7 juta orang di 212 itu, khususnya Habib Rizik, kalau misalkan beliau memang seorang penjajah, beliau itu brutal, mungkin pemerintah kita bisa jatuh dengan mudah jika Habib Rizik ingin melakukan kudeta atau menduduki gedung DPR. Ya, kalian bisa cek tahun 98 itu mahasiswa yang turun ke gedung DPR itu gak nyampe jutaan orang. Ratusan ribu mahasiswa turun iya, tapi jumlahnya gak nyampe jutaan orang, bahkan gak sampai sebanyak aksi 212. Kebayang gak kalau seandainya aksi 212 yang jumlahnya berkali-kali lipat itu menduduki gedung DPR, mungkin pemerintah saat itu bisa jatuh. Tapi apakah Habib Rizik melakukan itu? Enggak, karena memang dia fokus ngajak umat buat, ayo kita tangkap Ahok karena dia melakukan penistaan agama. That's it, itu aja. Enggak ada yang namanya embel-embel karena dia Kristen, karena dia Cina, ayo dia kita benci. Enggak ada. Habib Rizik enggak ngajak orang buat benci Ahok secara personal. Yang dibenci adalah penistaan agamanya. Oh iya, by the way, saat itu setelah selesai aksi, gereja katedral masih berdiri dengan gagah. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang melempari batu, tidak ada yang memberi arahan dari orang-orang FPI untuk merusak gereja katedral. Kebayang gak kalau Habib Rizik membenci orang yang beda agama? Selesai itu katedral. Nah, sekarang kita bayangkan sebaliknya. Jika 212 itu isinya adalah orang PWI, dipimpin sama Kiai Imad yang tidak suka Habib, apa yang akan terjadi? Kita berandai-andai lagi nih, seandainya katedral itu adalah markas FPI, seandainya katedral itu adalah markas FPI dan ada Habib Rizik di sana, apakah markas itu akan tetap berdiri? Dan apakah Habib Rizik akan baik-baik saja? Jawabannya tentu saja tidak. Karena pengajian Habib Rizik aja berani diserang walaupun jumlah mereka cuma ratusan. Jumlah orang PWI saat itu ratusan, tapi dia berani nyerang acaranya Habib Rizik yang dimana mereka tahu Habib Rizik itu pengikutnya banyak. Kebayang gak kalau saat itu di Pemalang yang nyerang acaranya Habib Rizik jumlahnya jutaan orang. Tamat semua itu riwayat orang FPI dan Habib-Habib yang ada di situ. Dan menurut saya
ini bukan hanya berbahaya untuk umat Islam aja, tapi juga berbahaya bagi orang non-muslim juga nanti. Loh, apa hubungannya sama orang non-muslim? Karena orang PWI ini sesama Islam aja berani membenci, menyerang, rasis, dan memfitnah. Kebayang nggak kalau jiwa kebencian mereka makin membesar dan liar? Bukan hanya sesama muslim yang beda pendapat, saudara kita yang non-muslim pun jika mereka benci bakal dapat nasib yang sama atau bahkan lebih buruk. Karena Habib Rizik yang pengikutnya banyak aja berani diserang, berani dibenci, berani difitnah, berani berbuat rasis. Apalagi ke saudara-saudara kita yang non-muslim yang pengikutnya nggak sebanyak Habib Rizik. Kalau Habib dimusuhin karena tidak percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan membenci saudara kita yang non-muslim dengan alasan kafir? Sekarang disebut sebagai ulama imigran, Habib Rizik disebut sebagai keturunan PKI Yahudi atau apalah itu. Habib Rizik sekarang berani diserang, gimana nasib saudara kita yang non-muslim nanti? Sebagai penutup, Nabi Muhammad itu tidak murka umatnya beda pendapat dan berbeda pandangan. Tetapi Nabi Muhammad itu murka apabila melihat umatnya terpecah belah dan saling memusuhi. Terima kasih. Usah sampean bermusyawarah dengan Kiai Imaduddin, nggak usah berdebat, nggak perlu. Mengapa? Karena dia sudah menyatakan walaupun ulama sedunia mengaku Ba'alwi keluarga Nabi, saya tetap menolak. Ini otaknya sudah miring. Dia ngaku durian Nabi, asli seorang menghormati. Adapun dia bohong, bukan nasab Nabi, bukan urusan saya. Urusan dia dengan Allah. Saya nggak pernah ngurusin nasab orang lain. Saya ngurusin nasib saya aja.